أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk memenangkan perang, Inggris membuat kesepakatan dengan Bani Hashim untuk kemerdekaan Arab, sedangkan Inggris dan Prancis membuat kesepakatan membagi sebagian Timur Tengah, dan Inggris juga berjanji untuk mendukung Zionisme. Pada bulan November 1917, Arthur Balfour mengirim telegram kepada Federasi Zionis Inggris Raya. Pemerintahan yang mulia berpandangan mendukung pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan akan melakukan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Jumlah penduduk Arab di Palestina semakin menyusut oleh karena pengusiran paksa, tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendatang Yahudi yang membangun pemukiman di desa-desa milik orang Arab. Proklamasi negara Israel menjadi puncak pengusiran besar-besaran orang-orang Arab di Palestina yang dikenal sebagai peristiwa Nakba. Sebelum lanjut menonton video ini, kami ingatkan agar memberikan peta Timur Tengah pada tahun 1914 berbeda dengan peta Timur Tengah saat ini. Wilayah Timur Tengah sebagian besar merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kemudian Inggris menguasai Mesir dan beberapa titik strategis di wilayah Teluk, dan negara Persia yang mulai melemah secara informal berada di bawah pengaruh Inggris di selatan dan Kekaisaran Rusia di utara. Setelah perang berakhir pada tahun 1918, Kesultanan Utsmaniyah lenyap dan sejumlah negara baru muncul di wilayah yang pernah dikuasai Kesultanan Utsmaniyah. Kelahiran negara-negara ini dengan perbatasannya ditentukan di ibu kota yang jauh dari wilayah negara tersebut, dan rakyatnya terjebak dalam kekacauan dan ketidakpastian tatanan baru yang tidak stabil, yang dipengaruhi oleh gagasan nasionalisme, penentuan nasib sendiri, dan Zionisme. Bagi sebagian orang, tatanan baru memberikan harapan dan masa depan yang baik, namun bagi sebagian lainnya hanya memberikan ketakutan. Sebelum tahun 1914, Timur Tengah merupakan kawasan strategis yang vital. Jerman membangun jalur kereta api Berlin ke Baghdad untuk memperluas pengaruhnya. Rusia menginginkan Konstantinopel dan memandang dirinya sebagai pelindung umat Kristen Ortodoks di wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Perancis merasakan hal yang sama terhadap orang-orang Kristen di Timur Tengah, dan Inggris mengkhawatirkan keamanan jalur terusan Suez ke India Britania. Kecemasan Kesultanan Utsmaniyah terhadap Rusia, Inggris, dan Perancis adalah salah satu alasan Kesultanan Utsmaniyah bergabung dengan Jerman di blok sentral ketika Perang Dunia Pertama dimulai. Selama 4 tahun berikutnya, pertempuran meletus di Anatolia, Mesopotamia, Sinai, dan Palestina. Saat peperangan masih berlangsung, antara blok sentral dan sekutu berusaha untuk saling melemahkan kerajaan masing-masing. Jerman dan Kesultanan Utsmaniyah mendukung umat Islam yang berada di wilayah kekuasaan Prancis, Rusia, dan Inggris. Sementara sekutu mengajak minoritas Kristen dan nasionalis Arab yang berada di wilayah Kesultanan Utsmaniyah untuk memberontak. Kekuatan sekutu juga membuat kesepakatan rahasia antara mereka untuk membagi wilayah yang direbut dalam peperangan. Salah satu kesepakatan yang dibuat di masa perang adalah kesepakatan antara kerajaan Inggris dan Bani Hashimiyah yang kuat di wilayah Hejaz, yang merupakan bagian dari Arab Saudi yang masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Bani Hashimiyah dipimpin oleh Syarif Makkah Husain bin Ali al-Hashimi, yang setuju untuk memimpin suku-suku Arab yang setia kepadanya untuk memberontak kepada Kesultanan Utsmaniyah. Sebagai imbalannya, Inggris berjanji kepada Bani Hashimiyah bahwa mereka akan memerintah kerajaan Arab yang merdeka di masa depan terlepas dari Kesultanan Utsmaniyah. Namun perjanjian tersebut tidak jelas mengenai perbatasan negara. Syarif Husain berharap jika Inggris memenangkan perang, keluarganya dapat mengklaim wilayah dan kekuasaan baru, dan cara untuk melegitimasi upaya ini adalah melalui nasionalisme Arab.
Bani Hasyimiyah mengatakan bahwa mereka mewakili keinginan orang-orang Arab akan kebebasan dan negara nasionalisme Arab mereka sendiri, gagasan yang memang diserukan beberapa intelektual Arab dan masyarakat nasionalis meski tidak harus di bawah pemerintahan Hasyimiyah. Inggris kemudian berhasil memposisikan diri sebagai pembebas Arab. Banyak orang Arab yang menjadi korban dengan adanya pemberontakan ini. Dari tahun 1916 hingga 1918, Bani Hasyimiyah memimpin pemberontakan melawan Kesultanan Utsmaniyah dengan bantuan agen Inggris Thomas Edward Lawrence yang dikenal sebagai Lawrence of Arabia. Ada perbedaan mengenai efektivitas militer dalam pemberontakan ini, namun secara politis, hal ini menimbulkan harapan yang besar terhadap perdamaian. Harapan yang mungkin akan mengecewakan. Inggris menyadari bahwa kesepakatan mereka dengan Syarif Makkah melanggar perjanjian tahun 1914 dengan Prancis dan Rusia yang menyatakan bahwa setiap penyelesaian tanah pasca perang akan melibatkan semua sekutu. Mereka juga memahami bahwa Prancis mempunyai kepentingannya sendiri di Timur Tengah dan mungkin juga tidak terlalu tertarik pada kemerdekaan Arab. Pada akhir tahun 1915, diplomat Prancis François-Georges Picot menjelaskan kasus Prancis dengan jelas. Prancis tidak akan setuju untuk menawarkan kemerdekaan kepada negara-negara Arab, meskipun pada awal perang mungkin juga sudah melakukan hal tersebut. Tidak terpikirkan rakyat Prancis akan menyetujui penempatan umat Kristen di Lebanon di bawah syariah Islam. Jadi Picot bertemu dengan diplomat Inggris Mark Sykes yang menghasilkan perjanjian rahasia Sykes-Picot pada Mei 1916. Setelah Kesultanan Utsmaniyah berhasil dikalahkan, masing-masing sekutu akan mendapatkan wilayah pengaruh langsung dan tidak langsung sendiri di provinsi-provinsi Arab dan sebagian Anatolia. Perancis di utara dan barat, dan Inggris di barat daya dan selatan. Sedangkan Palestina akan dikelola secara internasional dan perjanjian sebelumnya memberikan wilayah lain kepada Rusia dan Italia. Kerajaan Arab di masa depan akan berada di bawah pengaruh Perancis dan Inggris. Gerakan Zionis telah ada sejak abad ke-19 dan mengusung gagasan negara Yahudi. Pemikir Zionis Theodor Herzl mempertimbangkan beberapa kemungkinan lokasi, namun sebagian besar menetap di Palestina yang merupakan tanah air kuno orang Yahudi dan masih menjadi rumah bagi minoritas Yahudi. Yahudi Zionis telah berpindah ke Palestina yang kemudian menciptakan ketegangan dengan penduduk mayoritas Arab. Kami adalah sebuah bangsa yang terancam punah akibat gelombang Zionis di tanah Palestina, dan sebuah bangsa yang pada hakikatnya terancam oleh serangan Zionis. Pada tahun 1917, sekutu masih berjuang untuk memenangkan perang, dan Rusia telah keluar dari sekutu setelah revolusi Bolshevik. Pada saat yang sama, beberapa orang di pemerintahan Inggris seperti David Lloyd George dan Arthur Balfour bersimpati pada gerakan Zionis, sebuah gagasan yang dilobi oleh tokoh Zionis Inggris Chaim Weizmann. London berharap dengan mendukung Zionis, diaspora Yahudi di seluruh dunia dapat bersatu mendukung perjuangan Inggris. Beberapa politisi Inggris seperti Lord Curzon dan Edwin Montagu, seorang Yahudi tetapi anti-Zionis, menentang gagasan tersebut. Namun pada bulan November 1917, Arthur Balfour mengirim telegram kepada Federasi Zionis Inggris Raya. Pemerintahan yang mulia berpandangan mendukung pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan akan melakukan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Dengan jelas dipahami bahwa tidak boleh ada tindakan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati orang-orang Yahudi di negara lain. Ini merupakan komitmen yang dramatis namun tidak jelas, karena tidak jelas rumah nasional berarti negara dan bagaimana situasi yang akan dihadapi mayoritas non-Yahudi. Jadi untuk memenangkan perang, Inggris membuat kesepakatan dengan Bani Hasyim untuk kemerdekaan Arab, sedangkan Inggris dan Prancis membuat kesepakatan membagi sebagian Timur Tengah, dan Inggris juga berjanji untuk mendukung Zionisme. Seolah-olah hal ini belum cukup rumit, pada tahun 1917 Amerika masuk dalam kancah pertempuran dan jalinan kontradisi mulai terurai. Januari 1918, Presiden Woodrow Wilson mengumumkan 14 poin perdamaian. Poin-poin yang dikemukakan Wilson mencakup konsep penentuan nasib sendiri, bahwa setiap yang diidentifikasi sebagai suatu bangsa harus menentukan masa depan mereka sendiri. Hal ini pada prinsipnya sangat sederhana, namun tidak sesuai dengan realitas populasi campuran dan identitas campuran di lapangan.
Ada nasionalis Arab, namun sebagian besar masyarakat Timur Tengah masih belum akrab dengan identitas nasional yang relatif baru. Orang-orang Arab lebih mengidentifikasi diri dengan suku, keluarga besar atau daerah asal. Benar banyak suku yang bergabung dalam pemberontakan Bani Hashim, namun sebagian besar tidak mempertanyakan pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah dan tetap setia pada sistem yang ada. Pengecualian bagi Patriark Lebanon, Elias Hoyek, ketika dia melobi pemerintah Perancis untuk mengambil peran yang lebih jelas di Lebanon. Semua upaya saya akan ditujukan untuk memperoleh kemerdekaan penuh negara saya dengan bantuan dari Perancis, sesuai dengan keinginan nasional Lebanon. Setelah serangan yang sukses Inggris di Palestina dan Mesopotamia, perang akhirnya berakhir dengan kemenangan sekutu pada tahun 1918. Gencatan senjata telah menghentikan perang, namun memerlukan waktu untuk menyelesaikan tatanan pasca perang. Pasukan Inggris dan Perancis menduduki provinsi-provinsi Arab Utsmaniyah dan sebagian Anatolia. Para politisi kemudian membahas nasib Eropa dan Timur Tengah di Konferensi Perdamaian Paris. Delegasi Nasional Arab melakukan perjalanan ke Paris untuk menyampaikan argumen mereka, meskipun sebagian besar kembali tanpa janji yang konkret. Perjanjian perdamaian ditandatangani di Versailles pada bulan Juni 1919 tidak hanya secara resmi mengakhiri perang antara Sekutu dan Jerman, juga membentuk Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional untuk menjaga perdamaian. Liga ini akan memainkan peran kunci di Timur Tengah, terutama sejak Inggris, Prancis, dan Amerika kini mulai berdebat bagaimana menerapkan perjanjian masa perang. Inggris merasa merekalah yang melakukan sebagian besar pertempuran melawan Kesultanan Utsmaniyah dan mereka berhak mendapatkan porsi rampasan perang yang lebih besar. Theodor Herzl berkeliling Eropa menyampaikan gagasan tentang gerakan kembali ke Palestina atau Zionisme dan pendirian negara Yahudi atau Judenstaat. Pada akhir abad ke-19, jumlah Yahudi Eropa telah bermigrasi ke beberapa wilayah Kesultanan Utsmaniyah termasuk di Palestina. Palestina adalah tempat yang aman bagi Yahudi Eropa menghindari penganiayaan dari orang-orang Kristen Eropa. Sebulan setelah telegram Arthur Balfour kepada Federasi Zionis Inggris Raya, Jenderal Allenby memasuki Palestina dan mengakhiri 400 tahun penguasaan Kesultanan Utsmaniyah atas Tanah Suci Palestina. Penduduk yang mendiami Palestina adalah orang-orang Arab yang mayoritas beragama Islam. Migrasi Yahudi Eropa ke Palestina semakin sering dan jumlahnya semakin bertambah. Gerakan perpindahan Yahudi Eropa ke Palestina semakin tidak terbendung dengan adanya dukungan pemerintah Inggris yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Arthur Balfour yang mengirim telegram kepada Federasi Zionis Inggris Raya. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Inggris menduduki Palestina sebagai wilayah yang pernah diduduki Kesultanan Utsmaniyah yang kalah perang. Inggris terus memegang mandat Palestina sesuai dengan kesepakatan perjanjian hingga tahun 1948 setelah proklamasi dan negara Israel berdiri. Selama pendudukan Inggris, gelombang migrasi Yahudi Eropa terus berlangsung yang semakin meningkat jumlahnya di saat Eropa memasuki Perang Dunia Kedua. Kebalikan dari jumlah migrasi Yahudi Eropa yang semakin banyak jumlahnya berdatangan ke Palestina, jumlah penduduk Arab di Palestina semakin menyusut oleh karena pengusiran paksa, tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pendatang Yahudi yang membangun pemukiman di desa-desa milik orang Arab. Proklamasi negara Israel menjadi puncak pengusiran besar-besaran orang-orang Arab di Palestina yang dikenal sebagai peristiwa Nakba.